Oke, selamat siang waktu Indonesia Pak Yudi, Prof. Eka, dan Bapak Andre. Perkenalkan saya Indah Kusuma Putri. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis saya yang sudah saya mulai tahun 2018, yaitu bernama Omaijo. Perkenalkan saya dari Magister Teknologi Hasil Perkebunan, sekarang semester 3. Oke, jadi apa itu Omaijo? Jadi Omaijo adalah singkatan sebetulnya dari Oh My Chocolate gitu ya. Merupakan startup yang bergerak di bidang beverage minuman coklat dengan gula aren. Dan ini sudah didirikan sejak 2018 dan mendapat pendanaan dari Direktorat Kemahasiswaan pada tahun 2018. Dan startup ini awalnya mengangkat produk lokal yaitu minuman kakao dengan gula aren yang hingga tahun 2020 itu masih dalam produk ready to drink dan sekarang dalam produk bubuk. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mampir ke website yang kami buat dengan barcode di bawah dan Instagram atau Facebook yang dengan nama omaijo.id dan omaijo. Ini untuk current produk kami, jadi dari 2020 kami masih jualan yang ready to drink karena masih melakukan kuliah langsung seperti itu. Jadi saat COVID akhirnya kami memutuskan untuk bikin yang saset dan yang standing pouch. Jadi ada yang 25 gram, ada yang 100 dan 250 gram. Jadi untuk added value dari produk kami sendiri adalah preservatif free, artificial sweetener free, dan lokal produk. Dan produk kami dari tahun 2022 sudah memiliki sertifikat halal. Nah, untuk problem yang kami angkat gitu ya, untuk next inovasi produk Omejo sendiri, yang pertama ini adalah data tentang tren konsumsi masyarakat Indonesia. Jadi dari tahun ke tahun itu yang kami garis bawahi dari tahun 2021 hingga 2023 itu terjadi penurunan konsumsi gula pasir per kapita masyarakat Indonesia. Dan di lain sisi juga data dari Statista itu untuk attitude towards food in Indonesia pada tahun ini eh, dari bulan April hingga bulan Juni itu top 3-nya orang-orang memilih untuk makan yang sehat, lalu artificial flavors dan preservatifnya free, jadi tanpa pengawet dan flavor buatan. Lalu yang ketiga itu mereka lebih aware tentang plastik atau em, environment. Jadi mereka memilih untuk packaging di luar plastik. Lalu untuk tren konsumsi minuman sendiri itu 30 ini untuk masyarakat Indonesia dan di Asia 32% masyarakat ternyata memilih untuk meminum air mineral dan botol karena punya healthy image seperti itu. Lalu juga berjamuran banyak di Indonesia itu adalah es teh karena klaim mereka adalah fresh, natural, dan indulgent. Lalu untuk di tahun ini dan tahun kemarin itu demand dari produk sports dan functional nutrition product itu lebih tinggi dari 28% hingga dari 28% naik menjadi 36% dan klaimnya itu ada tiga teratas yaitu source of protein, energi dan immune health seperti itu. Nah, bagaimana Omaico menjadi peluang? Jadi untuk konsumsi coklat sendiri, bahan dasar dari Omaico adalah kakao bubuk. Yang kita tahu bahwa kakao ini memiliki em, beberapa antioksidan, salah satunya polifenol, yang dapat menurunkan tekanan darah, resiko serangan jantung, mencegah age-related brain degeneration, dan anti-aging. Selain itu juga memiliki mikronutrien. Nah, ini untuk peluangnya sendiri, bagaimana dengan kesediaan eh, Indonesia seperti itu untuk bubuk kakao. Nah, Indonesia itu merupakan top 6 producer cocoa beans. Jadi, ini adalah data dari Statista tahun 2024. Jadi Indonesia masuk dalam top 6 gitu ya. Dan data dari Kementan juga untuk konsumsi coklat dalam bentuk coklat instan dan coklat bubuk itu meningkat dari tahun 2010 hingga 2019. Jadi masing-masing 20,31% dan 85,72%.
Nah, ini untuk besaran market daripada minuman coklat itu sendiri ya. Itu kalau hot drinks sebetulnya kita bisa kategorikan jadi tiga. Yang pertama itu adalah teh, kopi, dan coklat. Nah, untuk yang paling besar memang masih ada di teh, lalu kopi, dan kakao. Nah, untuk kakao sendiri memang presentasi ini dibandingkan dengan yang lain memang sangat kecil, tapi masih mengalami peningkatan dan diestimasikan pada tahun 2029 akan meningkat sebesar 4,99% dari 2018. Nah, ini untuk analisa kompetitor Omaico sendiri, ini yang ada di Indonesia, itu ada beberapa, dan saya meng-highlight di sini bahwa kekurangan produk mereka adalah tidak mencantumkan persentase kakao yang digunakan, lalu juga masih memiliki kandungan gula yang tinggi. Nah, ini untuk kompetitor less sugarnya, saya ambil empat yang sangat terkenal juga. Nah, ini kekurangan produk mereka adalah eh, belum ada added value lainnya, jadi hanya meng-highlight less sugar. Dan beberapa dari mereka itu tidak menyantumkan sumber dari kakaonya. Nah, ini adalah produk innovation yang kami coba dan kami sedang kerjakan, itu adalah varian Omaico yang less sugar dengan high protein chocolate powder, dan yang kedua adalah no sugar added. Jadi bukan zero sugar, karena kalau zero sugar klaimnya tidak ada kandungan gula di dalamnya, karena kami masih menggunakan beberapa ingredient yang dalamnya naturally ada gulanya gitu. Lalu untuk flavorsnya, karena ini basicnya natural semua, kami propose untuk flavorsnya adalah ada dari strawberry dan mocha. Lalu untuk yang less sugar nanti menggunakan stevia leaves powder untuk pemanisnya. Nah, ini juga yang kedua ada inovasi untuk kemasannya. Jadi saya masuk dalam klub seperti gym dan renang, teman-teman saya tawarkan Omaijo dan mereka bilang sayang banget untuk kemasannya dibuang, langsung dibuang seperti itu. Dan mereka bilang gimana kalau kami bawa wadah sendiri gitu. Jadi kan nggak buang-buang, tidak menambah sampah. Lalu ini jadi satu inovasi yang saya propose. Jadi nanti akan dipotong 2.000 untuk kemasan 100 gram dan 4.000 untuk kemasan 250 gram, yang mana ini juga bisa mendukung salah satu goals dari SDGs, yaitu nomor 12, Responsible Consumption and Production. Untuk target pasar dari Omace sendiri, itu pria dan wanita, umurnya 21 hingga 55 tahun, pekerjaannya mahasiswa dan pekerja, dan hobinya berolahraga. Untuk lokasinya di kota besar seperti Jogja, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, dan Denpasar. Nah, untuk rencana pemasarannya bagaimana? Itu dibagi dua. Yang pertama itu yang offline, itu dengan membuka stand free tester dan penjualan di acara-acara yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu juga membuka stand di Sunmore dan mengikuti pameran UMKM. Untuk yang online kita fokus ke digital marketing dan lebih menekankan pada endorsement tokoh-tokoh yang bergerak di bidang kesehatan dan olahraga, bisa giveaway, partnership dengan produk stand ring dan coffee shop. Lalu ini kami ada online stand yang sebetulnya sudah ada tahun ini di Agustus. Ini lokasinya di depan Rusun Boeing di Jakarta Pusat. Ini adalah QR lokasinya, mungkin bisa dicek gitu ya. Nanti lalu ini untuk online-nya, kami ada Instagram, ada Google Business Site untuk location-nya. Lalu ada Shopee, ada website yang kami buat secara gratis. Lalu juga lalu untuk revenue-nya sendiri itu adalah margin produk dari penjualan langsung dan online. Untuk future plan-nya kami ada dua, yaitu ada short term dan ada long term. Untuk short term-nya dalam 2 tahun ke depan itu adalah menambah varian line Omaico seperti yang tadi saya sebutkan, less sugar dan high protein. Lalu long term-nya itu adalah scale up dengan memiliki rumah produksi, sertifikasi HACCP, launching varian ready to drink dan merambah pasar ekspor. Ini untuk kebutuhannya dalam waktu dekat. Lalu ini untuk financial projection-nya. Ini yang dalam skala masih UMKM masih kecil ya.
Nanti untuk raw materialnya sendiri ada kebutuhan per hari, kebutuhan per minggu, dan kebutuhan per bulan dan tahun. Ini kapasitas perharinya adalah perharinya ini 200 saset. Jadi per bulan diestimasikan 4.000 saset yang akan diproduksi. Dan apabila saya sudah hitung marginnya sekitar 40% dan harga per piecesnya itu 7.800 gitu ya, ditambah marginnya, itu apabila terjual sebanyak 85%, itu keuntungan bersihnya ada di sebelah kanan, sekitar 14 juta sekian. Dan untuk di bulan ini dalam 1 tahun ke depan, untuk di tengah bulan, tengah tahun, bulan ke-6 itu rencananya akan ada peningkatan produksi, jadi meningkat 20% dan akan juga terjadi peningkatan keuntungan bersih juga. Lalu untuk kalau scale up revenue, ini kapasitasnya per hari ada 2 batch dan dalam 1 bulan itu ada 20 hari. Jadi untuk seharinya kurang lebih 7.710 saset dan untuk revenue-nya per hari, per bulan, dan per tahun dengan serapan 85% terjual itu adalah sekian. Ini untuk time management kami, saya sebagai CEO-nya dan Bunda Edi Suputra sebagai COO-nya. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih.